Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 7, dan 9 dengan nama-nama sebagai berikut: Lia Alfika Romah, Nilik Wisnu Komariah, Yukita Reti, Marta Kipia, Mubawi dan Alzam Zakaria, Munifah Ramawati, Mustika, Oki Dwi Darmawan, dan Pinta Kusmaning. Kami akan menjelaskan materi mengenai pembiayaan modal kerja. Di materi pembiayaan modal kerja, kami akan membahas mengenai 3 akad. Yang pertama akad istisna, yang kedua akad salam, dan yang ketiga akad ijarah. Yang pertama adalah akad istisna. Apa sih akad istisna? Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemasaran pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Karakteristik akad istisna menurut PSAK 104, yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan atau customer size, bukan produk massal. Yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas. Dasar syariah. Di dalam akad istisna terdapat 3 dasar. Yang pertama adalah masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan. Hal itu menjadikan istisna sebagai kasus ijma. Yang kedua, keberadaan istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah. Rukun dan ketentuan syariah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelaku terdiri dari pemesan atau pembeli mustasni dan penjual atau pembuat atau sani harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Ketentuan tentang pembayaran. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang pertama, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuk, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang, harus dibayar penuh di muka. Ketentuan tentang barang. Ketentuan tentang barang yang pertama adalah harus jelas spesifikasinya sehingga tidak ada perselisihan. Selanjutnya, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Penyerahan dilakukan kemudian. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis kesepakatan. Melakukan dan penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelumnya. Terakhirnya, yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk mengetahui kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakan kontrak. Selanjutnya adalah akad salam. Apa aja sih yang ada di dalam akad salam dan apa aja sih pengertian akad salam? Yang pertama, Fatwa DSN nomor 5 DSN MUI 4/2000 tentang jual beli salam. Yang kedua, fasilitas pembiayaan modal kerja untuk pembiayaan barang yang masih dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran tunai di awal dan berakhir di akhir. Contohnya skim pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, membuat furnitur, pembelian hasil pertanian. Yang ketiga, dalam perbankan syariah, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada akad bersamaan, bank akan mencari pembeli atas produk tersebut. Kombinasi ini disebut salam paralel. Yang keempat, tujuan keuntungan turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek berupa pengadaan barang.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu wa liyaktubu bainakum katiban bil adl. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dasar hukum salam. Rukun salam memiliki 5 dasar. Yang pertama adalah muslam, pembeli atau pemesan. Yang kedua, muslam ilaih, penjual atau penerima pesanan. Yang ketiga, muslam fih, barang yang dipesan atau yang akan diserahkan. Yang keempat, ras al-mal, harga pesanan atau modal yang dibayangkan. Yang kelima, sigoh atau ijab dan kabul atau ucapan serah terima. Syarat salam. Syarat salam ada 4. Yang pertama, syarat orang yang berakad. Yang kedua, syarat barang pesanan. Yang ketiga, syarat modal. Yang keempat, syarat sigoh. Skema pembiayaan modal kerja akad salam. Yang pertama adalah Bank Syariah. Bank Syariah melakukan negosiasi kepada nasabah bank melakukan pengusahaan pembuatan barang. Selanjutnya, yang terakhir adalah akad ijarah. Akad ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atas barang itu sendiri. Landasan hukum al-ijarah yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Rukun akad ijarah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pelaku akad. Pelaku akad yaitu mustajir atau penyewa adalah pihak yang menyewa aset, dan mujir atau muajir pemilik adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Yang kedua adalah objek akad. Objek akad yaitu makjur, aset yang disewakan, dan ujrah atau harga sewa. Yang ketiga adalah sigoh, ijab dan qabul antar pihak. Syarat akad ijarah yang pertama adalah jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang kedua, kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa. Yang ketiga, akad ijarah dihentikan pada saat aset bersangkutan berhenti. Yang keempat, memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. Skema akad ijarah yang pertama adalah produsen menuju bank menuju nasabah, dan nasabah menuju bank. Jenis-jenis akad ijarah. Jenis-jenis akad ijarah itu dibagi menjadi 2, yaitu ijarah manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Kali ini, untuk ijarah manfaat berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewakan. Yang kedua adalah ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah ini berusaha memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sifat akad ijarah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Misalnya penyewa wafat, maka tetap jumlah ulama berpendapat bahwa akad ijarah mengikat, kecuali terdapat cacat pada objek sewa dan atau objek sewa tidak boleh bermanfaat. Berakhirnya akad ijarah, objek hilangnya atau musnah. Yang kedua, waktu perjanjian berakhir. Yang ketiga, sedangkan menurut jumhur ulama akad ijarah tidak batal atau berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli. Yang keempat, karena pembatalan oleh kedua belah pihak yang berakad. Yang kelima, akad ijarah dapat
diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai 3 akad. Yang pertama adalah akad istisna, salam, dan akad ijarah. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.